Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di podcast Rizka, podcast si anak muda yang gaul dan suka berkarya. Kembali lagi nih kita bersama Ustadz Akil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kedua kali ya kita. Itu sebelumnya kan pernah kita podcast tentang toharoh atau sholat ya? Tentang sholat kita ya. Sholat, dan alhamdulillah di bulan apa ini? Bulan menjelang akhir Syawal nih. Akhir Syawal. Ini udah Syawal udah mau berakhir, tapi ada satu hari raya yang kita nantikan lagi. Jadi mungkin beberapa teman-teman udah move on dari Idul Fitri, bukan move on sih, harapannya masih ada lah sisa-sisa Ramadan. Masih sisa, bahkan meningkat upgrade. Nah, tapi kan ada lagi satu hari raya yang kita nantikan, yaitu hari raya Idul Adha, dan pastinya identik dengan kurban, kambing, dan sebagainya, Ustaz. Dan di sini insya Allah kita akan bahas seputar pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang insya Allah juga harapannya mewakili dari apa yang kita tanyain sering lah di sini. Oke, bismillah. Untuk pertamanya kita masalah ini dulu, Ustaz. Langsung masuk gitu ya? masuk. Jadi ngomongin kambing ya insya Allah hari ini ya. Kambing doang, Ustaz. Jangan kambing doang ya? Banyak ya? Oke. Jadi kita move on dari Syawal yang identik dengan perjodohan. Oke. Dengan perkambingan sekarang. Sekarang kita perkambingan aja. Nyari kambing ya. Kalau susah nyari jodoh, Syawal lewat, jodoh nggak dapet, ya udahlah nyari kambing aja lah. Gampang. Siapa tahu habis nyari kambing dapet jodoh, Ustaz. Oke. Untuk opening nih kita pertanyaan pertama. Bismillah. Ustaz, kita mau tanya untuk manfaat atau hikmah yang kita bisa dapat nih dari ibadah kurban ini di bulan Adha ini, Ustaz. Oke. Jadi apa sih yang akan kita dapatkan atau apa sih hikmah daripada seseorang yang melakukan ibadah kurban atau penyembelihan kurban ini? Tentu banyak sekali hikmah dan banyak sekali fadilah yang akan didapatkan bagi seseorang yang melakukan kurban. Pertama kita mungkin bahas hikmahnya dulu. Ya, kenapa disyariatkan kurban dan kenapa kita harus melakukan? Sebagai bentuk syiar, menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariat itu dimulai dari Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan diuji keimanannya, diuji. Beliau itu sempat ada di dalam sebuah tafsir ya, di dalam sebuah riwayat itu dikatakan beliau itu sempat ada perasaan bahwa saya itu Khalilur Rahman. Saya itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Nah, karena perkataan itulah, bener, Khalil itu sudah derajat paling tinggi. Khalil itu kekasih. Kalau bahasa Arabnya kekasih itu Habib. Itu kayak istilah mungkin di Arab ya, Ustaz? Ya, kan ada Habib. Kita tahu, kita memanggil dzurriyyah, cucu-cucu Nabi dengan Al-Habib, artinya yang dicintai. Tetapi lebih dari itu namanya Khalil. Khalil itu sudah bisa mungkin kalau diartikan belahan jiwa kali. Nah, jadi yang punya predikat Khalilur Rahman itu cuma dua. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW, karena saking dekatnya. Nah, perkataan itulah kemudian yang diuji sama Allah. Diriwayatkan bahwa perkataan itulah yang kemudian ingin Allah buktikan. Kalau memang beriman, coba sembelih anakmu demi aku. Wah, ini jadi semakin besar cinta seseorang, semakin besar ujian. Maka kalau kita ngaku beriman sama Allah Subhanahu wa taala, kok belum diuji, ya artinya iman kita masih biasa. Gitu ya. Jadi kalau seorang yang sudah beriman tinggi itu pasti diuji. Makanya kalau teman-teman sholat rajin, ngaji rajin, dengan harapan supaya tidak diuji, itu malah salah. Karena pasti akan diuji juga, nambah gitu. Tetapi tidak masalah, justru ketika diuji seseorang biasanya setelah ujian kan naik pangkat, naik derajat, naik kelas. Nah itu. Jadi itu hikmah yang pertama adalah kita menghidupkan ujian itu, menghidupkan semangat keimanan kita bahwa seseorang yang beriman itu akan diuji. Kita menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kayak ngena banget ya kalau kita mungkin yang declare dalam hati atau mungkin ucapan, gue udah hijrah nih, gue udah tobat apa segala macam. Bener nggak hijrah kita? Bener nggak tobat kita? Dan sedangkan Nabi Ibrahim yang memang sudah Nabi dan kedudukannya 5 Rasul aja diujinya luar biasa, menyembelih anaknya. Ya karena Nabi, ya insya Allah kalau teman-teman sih nggak nyampe nyembelih anak lah ya. Kalau ada yang mimpi suruh nyembelih anak sendiri, jangan ya. Jangan, itu setan itu. Nabi, itu setan itu. Karena kita udah nggak dapat wahyu kan gitu, nggak ada Nabi lagi gitu. Nyembelih kambing aja tadi gitu kan ya. Kayak itu. Jadi pertama adalah menghidupkan spirit bahwasanya kita itu ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka siap-siap untuk diuji. Ya minimal
dengan berkurban ini. Dan kabar baiknya ketika Nabi Ibrahim kemudian mengiyakan apa yang diperintahkan itu, ya, dan Nabi Ismail pun telah pasrah, Nabi Ibrahim pasrah, tentu dengan kesedihannya. Ya, bayangkan anak Nabi Ibrahim itu punya anak di usia 86 tahun. Punya anak yang pertama namanya Ismail, tiba-tiba disuruh bunuh ketika dia sudah mencapai usia yang cukup dewasa lah, yang ibaratnya sudah bisa mandiri, sudah bisa bantu bapaknya, sudah bisa menjadi pengganti bapaknya sebagai tulang punggung. Kok tiba-tiba suruh bunuh? Coba itu harapan saya loh. Di umur berapa Ustaz Nabi Ismail? Ini Allah alam kalau di situnya umur berapanya saya kurang tahu, entah ada riwayatnya atau memang tidak ada gitu ya. Tetapi di situ disebutkan ketika sudah sampai usia dewasa. Ya mungkin 20 mungkin dewasa atau mungkin kita sama dewasa. Ya mungkin nggak tahu juga ya. Ya intinya sudah bisa siap menggantikan katakanlah Nabi Ibrahim, sudah bisa menjadi tulang punggung. Sudah diangkat jadi nabi Ustaz atau belum? Nah ini Allah alam juga nih. Sepertinya sih harusnya sih sudah kali ya. Allah alam. Ya ini Allah alam, saya tidak mendapatkan informasi sampai sejauh itu. Tapi yang menjadi poin utamanya adalah Nabi Ibrahim sudah membesarkan anak, sudah ada harapan nanti ada penerusnya, dinanti-nantikan juga, tiba-tiba disuruh membunuh. Itu kan satu hal yang sangat berat begitu. Tetapi ketika keduanya pasrah, oke ya Allah, ini ujian dari Engkau, ini cobaan dari Engkau, ini perintah Engkau, maka saya jalankan, saya taat, saya pasrah. Jadi apapun yang terjadi setelah ini, misalkan saya tidak punya anak atau mungkin saya tuanya nanti gimana, apapun itu sudah tanggung jawab Engkau. Engkau yang memerintahkan, oke, saya tidak mikir lagi, saya udah pasrah, tawakal. Mikir, nanti bakal digantiin ini nih, enggak mikir. Enggak, sudah tidak mikir sama sekali. Dan memang seharusnya seorang muslim itu ketika diperintahkan sesuatu tidak mikir. Nggak mikir saya nanti dapat apa dan seterusnya. Udah, bukti cinta itu kalau diperintahkan nggak mikir. Bukti taat nggak ditanya, emang kalau saya sholat duha jodohnya makin cepet ya. Itu tanda-tanda nggak terlalu tulus itu kan gitu ya. Nah, jadi ketika sebuah ketaatan itu ketika diperintahkan tidak perlu ada protes dulu, tidak perlu nanya dulu dan seterusnya. Dan apa yang terjadi ketika keduanya sudah mulai pasrah, sudah oke, kita sepakat untuk mengeksekusi, untuk melakukan apa yang diperintahkan, ternyata Allah ganti dengan wafadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar begitu kan ya, diriwayatkan kambing gitu ya dari surga, diganti seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim diangkat menjadi min ibadina sholihin, termasuk hamba-hambaku yang soleh, dimuliakan oleh Allah, disebut-sebut sampai sekarang. Nama baik Nabi Ibrahim masih terdengar oleh kita. Itu berkat ketawakalannya, ketaatannya. Maka itu pelajaran juga buat kita. Pokoknya kalau kita punya masalah, kembalikan kepada Allah, maka Allah pasti akan yaj'al lahu makhraja, akan memberikan solusinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan gitu. Jadi ketika kita diberikan ujian kesempitan dan seterusnya, udah tawakal sama Allah, sabar sama Allah, tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah, bahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketaatan itulah yang akan memunculkan solusi-solusi dari masalah. Nah, itu hikmah yang pertama ya. Hikmah yang pertama adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim dan supaya semangat ketaatan, supaya semangat ketaatan itu tetap ada, kemudian supaya masalah-masalah yang kita hadapi itu kemudian mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi solusi berkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang kita tahu apa yang kita nggak tahu, ya, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Ya, kan banyak sekali kenikmatan yang ternyata kita baru sadari itu nikmat ketika sudah nggak ada kenikmatan itu. Ya, contohnya kesehatan. Banyak yang tidak menyadari bahwa nikmat punya kaki sehat itu kenikmatan. Gitu. Pas ternyata sakit, mungkin kena paku lah atau kena apa, itu baru ngerasa, ya Allah, sengsara banget. Atau kepleset terus kesleo, sengsara banget ya punya kaki begini gitu. Kemarin pas sehat kok saya tidak mensyukuri. Nah gitu. Nah, baik nikmat yang kita sudah sadari atau yang tidak kita sadari, kenikmatan yang sudah kita sadari pun ada yang sudah kita
syukuri, ada yang belum kita syukuri. Nah, mari kita tunjukkan dengan berkurban itu. Karena dengan kita berkurban, maka pasti setelah itu kita akan makan enak. Dan makan enak itu merupakan ciri-ciri daripada orang yang ridho. Orang yang ridho, menunjukkan ridho berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan makan, kita akan berbagi, ngasih orang dan seterusnya. Nah, itu memang bukan pas ritual nyembelihnya, tetapi lebih ke syukur-syukur setelah atau pasca nyembelihnya. Nah, itu merupakan hikmah yang kedua untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kenikmatan ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kita bukan siapa-siapa, bukan orang yang spesial juga gitu kan ya, dosa kita banyak, kok Allah masih menghendaki kita, kok Allah masih memberikan hidayah kepada kita, kok kita masih diberikan kenikmatan mau bersujud di saat yang lain nggak dikasih sama Allah nih. Berarti kan kita spesial kan, paling mahal banget. Nah, itu mahal sekali, maka mari kita syukuri dengan hal-hal itu. Nah, itu hikmah yang kedua. Kemudian apa lagi? Banyak sebenarnya ya. Yang berikutnya lagi misalnya dalam sebuah hadis dikatakan begini, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahr ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada suatu amalan yang lebih baik ketika hari raya nanti, ketika hari tasyrik, ketika hari raya Idul Adha, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ihraqud dam. Apa? Ihraq itu apa ya artinya? Menumpahkan darah. Dan ini yang sering jarang dipahami oleh kita, bahwasanya ibadah kurban itu seolah-olah ibadah beli kambing terus bagi-bagi. Itu adalah persepsi yang kurang tepat. Kenapa? Karena ibadah kurban kalau menurut pendapatnya Ibnu Abdin atau pengertian daripada para ulama itu adalah ma yudzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi yaumin nahri bi syara'it makhsusah, yaitu hewan yang disembelih di hari raya Id gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu nanti. Berarti intinya kan hewan yang disembelih di hari raya dengan syarat-syarat tertentu. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada di situ kalimat bagi-bagi. Gak ada di situ sedekah, gak ada. Jadi ibadah kurban itu intinya di nyembelih karena Allah. Intinya itu. Makanya kan kita tahu Nabi Ibrahim setelah nyembelih, setelah diganti itu menjadi kambing, yang kesembelih kok kambing, ada nggak ceritanya habis itu dibawa pulang dibagi-bagi? Bukan itunya, tapi semangat taatnya itu. Ya masalah kenapa kok disuruh nyembelih? Nah, itu ketaatan. Masalah Allah perintah apa ya udah. Wong kita hamba, Allah Tuhan, ya terserah Allah kan gitu ya. Itu jawaban paling mendasarnya seperti itu. Ya walaupun nanti hikmah-hikmah mungkin bisa kita cari-cari gitu kan ya. Tetapi hikmahnya kurang lebih seperti itu. Nah, ibadah kurban adalah ibadah nyembelih. Sehingga kalau orang udah nyembelih secara sah, kok setelah itu dimakan semua dagingnya, itu ya tidak mempengaruhi keabsahan ibadah kurban kita. Ya mungkin ada kewajiban untuk ngasih sedikit. Tetapi kalaupun katakanlah ya, satu kambing kita sembelih, habis itu kita makan sekeluarga, kita sisain cuman satu paha atau mungkin hatinya doang atau siapa, kita kasih ke orang lain. Sah. Karena memang ibadah kurban bukan dibagi-baginya, tapi di sembelihnya itu. Dan itulah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi besok kambing itu akan datang dengan segala bulunya, dengan segala tulang belulangnya, dengan segala semuanya itu dipisah-pisah semua. Ya, jadi satu lagi, jadi ibaratnya kendaraan kita. Kalau zaman kecil kan gitu ya, jadi kendaraan kita menaiki Siratal Mustaqim gitu. Ya intinya dia akan menjadi saksi kepada kita dan kita akan dibebaskan dari api neraka dengan hal-hal itu. Nah itu salah satu hikmahnya, dan dikatakan di dalam hadis itu saking cintanya Allah kepada perbuatan hamba yang ini, darah yang keluar dari leher kambing atau hewan yang kita sembelih itu nanti akan menetes kepada tanah. Berapa detik kira-kira netes sampai tanah? Satu detik nyampe nggak? Atau bahkan kurang dari 1 detik? Kurang dari 1 detik kan? Oh, jatuh ke tanahnya. Jatuh ke tanahnya. Ketika set kan jatuh, namanya air kan jatuh ke tanah, ke bawah, gravitasi. Nah iya kan gitu. Maka ketika jatuh ke tanah dengan durasi yang sangat cepat itu, kata Rasulullah apa? Sebelum darah itu jatuh ke tanah sudah nyampe kepada Allah duluan. Jadi sudah langsung dihitung sama Allah, sudah langsung diketahui oleh Allah. Sebelum darah itu nyampe ke tanah, Allah sudah ngasih pahala dia. Sudah membebaskan dia dari api neraka. Kan gitu. Itu merupakan amalan yang dicintai. Maka siapa yang nggak mau dibebaskan dari api neraka? Kan gitu ya. Nah, itulah salah satu hikmah fadilah daripada melakukan ibadah kurban ini. Kemudian apa lagi? Ya ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang memang diperintahkan gitu ya. Maka dari itu bahkan Rasulullah bersabda begini, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana hadza. Barang siapa yang punya kemampuan tapi nggak mau kurban, jangan dekati musola kami.
Artinya kan Rasulullah sangat mementingkan. Ya terlepas nanti hukumnya bagaimana, tetapi Rasulullah seolah-olah tidak rela gitu kalau ada orang mampu kok nggak mau berkurban, tidak mau menyembelih kurban di hari raya itu. Jangan dekati musola kami. Gitu. Nah itu seolah-olah sampai segitunya. Makanya ya kalau mampu silakan lakukanlah gitu. Jangan sampai tidak. Nah itu beberapa fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah udhiyah. Ini baru satu pertanyaannya. Semoga bisa difahami dan semoga manfaat. Satu pertanyaan tapi insya Allah jadi apa ya? Pembesar semangat kita juga sama ini kan kita mungkin teman-teman yang udah berapa tahun kemarin kurban ya sekedar di kambing, mungkin di foto, mungkin dia lihat langsung atau mungkin dia bakal langsung sebagainya. Tapi ini kita bisa tahu nih, oh ternyata jadikan hari raya karena fadilah-fadilahnya, manfaat-manfaatnya baik banget ya Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Ya, maka dari itu salah satu kesunahannya juga sembelih sendiri. Wah, sembelih sendiri? Iya, karena memang keutamaan daripada ibadah kurban atau ibadah kurban itu sendiri kan nyembelih. Jadi kalau bisa ya kita lakukan ibadah yang itu. Yang saya tadi penasaran mau nanya, kita harus sembelih sendiri atau enggak ya? Kalau harusnya tidak. Tetapi Rasulullah itu kurban 100 ekor unta, 60 sekian beliau sembelih sendiri. Dan kemudian setelah itu tidak kuat, nyuruh Ali terusin. Ali cuman kuat berapa belas mungkin. Karena kekuatan unta tuh maksudnya lebih besar daripada kambing ya? Iya, ya pastinya seperti itu ya. Ya tapi gini, 60 biji, 60 ekor. Siapa yang kuat sekarang begal profesional juga mungkin nggak kuat kali. Rasulullah kuat sampai segitunya. Habis itu nyuruh Ali cuman kuat berapa belas. Sisanya pun Ali masih sisa itu. Akhirnya nyuruh orang lain. Itu nggak kuat. Nah itu Rasulullah itu menyembelih sendiri, kakinya ditaruh di situlah letak ibadahnya itu di situ. Makanya kalaupun tidak nyembelih sendiri boleh, tapi Rasulullah apa yang diperintahkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, silakan datangi hewan kurbanmu dan saksikanlah ketika dia disembelih. Minimal kita menyaksikan. Karena memang proses ibadahnya itu di situ kan tadi. Keluarnya tetesan darah itu akan menjadi penggugur dosa kita. Sebelum dia mencapai ke tanah, akan sampai kepada Allah dulu sebagai penggugur dosa kita. Kan itu. Maka minimal kita menyaksikan. Insyaallah. Rasul yang sama Ali yang udah perang berkali-kali pun 60 ekor masih nggak kuat. Dan itu terjadi di kota Madinah. Di kota Madinah Rasulullah paling nggak umurnya dari umur 40 tahun di kota Makkah tambah 13. Minimal 53. Nah, mungkin 54, 55, 55 tahun. Iya, maksudnya umur mau pensiun lah kalau. Iya, kalau di sini. Tapi masih perang nyembelih 60 ekor onta bukan kambing. Kalau kambing sendiri bisa. Onta ini. Masya Allah. Makanya kita pemuda-pemuda kalau letoy ya malu sama Rasul juga sih ya. Tapi itu maksudnya ada pelajaran fikih sendiri lagi ya seputar memotong hewan. Ya, itu ada nanti aturannya sendiri. Masya Allah. Dan mungkin kita masuk ke diri kita nih yang tadi udah di-mention Ustaz, kalau apa tadi hadisnya, kalau jika kita mampu beli hewan kurban ya, tapi nggak dibeli, maka menjauhlah dari musolaku, dari Masjid Nabawi berarti kan. Itu kayak dikecilkan gitu. Iya, artinya Rasulullah kayak nggak suka gitu sama begitu. Berarti maksudnya ada hukum wajibnya ya Ustaz? Atau enggak? Atau ada kriteria siapa sih yang udah wajib berkurban nih? Ya, itu menjadi dalil juga. Bagi sebagian ulama, tepatnya mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwasanya kurban itu wajib. Kenapa? Ya karena perintahnya begitu. Ya, kalau nggak mau kurban padahal mampu, jangan dekati. Artinya kan kayak Rasulullah nggak rela. Warning sekali kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan inharlah, kurbanlah. Nah, ini salat wajib. Berarti kurban juga wajib. Nah, karena bersandingan seperti itu kan, maka mazhab Hanafi mengatakan hukumnya kurban itu wajib bagi yang mampu. Nah, yang mampu seperti apa nanti kita akan bahas. Tetapi sebelum itu kita sebutkan dulu pendapat yang di luar mazhab Hanafi. Jumhur ulama, 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan juga Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kebaikan Syafi'i di Indonesia. Ya, maka rata-rata Indonesia itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Dalilnya apa? Tadi kan dalilnya udah jelas banget itu. Begitu-begitu dan seterusnya. Kok sunnah? Dari mana dalilnya? Nah, banyak. Salah satunya begini. Hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwasanya idza dakhalal asyru, ketika masuk di bulan Dzulhijjah,
Tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah satu di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku. Oke, poinnya di mana? Poinnya adalah jika masuk bulan Dzulhijjah kemudian salah satu di antara kalian ingin kurban, nah ini ingin kurban itu menjadi catatan. Kenapa? Ya? Karena kalau sesuatu kok wajib, Rasulullah tidak akan mengatakan ingin. Ya harus, nggak usah pakai siapa yang ingin, berarti kan boleh nggak ingin. Dan kamu ingin, berarti kalau nggak ingin, ya nggak usah. Kalimat gitu. Penawaran ya Ustaz, berarti bukan semacam perintah. Penawaran, bukan perintah. Oke. Nah ini yang menunjukkan empat mazhab semuanya sepakat bahwa perintah kurban itu perintah yang sangat tinggi, sunnah muakkadah. Kalaupun sunnah muakkadah yang sangat tinggi perintahnya gitu. Tetapi kenapa kok keluar dari jalur wajib? Kenapa kok nggak wajib? Ya karena Rasulullah kok seolah-olah seperti itu. Itu hadis yang pertama. Sehingga oke, memang perintahnya sangat luar biasa besar. Yang meninggalkan itu makruh kalau mampu, tetapi tidak sampai haram lah. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang ingin berkurban, oh kok ingin? Berarti nggak semua orang harus dong. Itu yang difahami oleh para ulama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Ada 3 hal yang menurut kami atau yang bagiku, kata Nabi, bagiku wajib tapi bagimu sunnah. 3 perkara bagiku wajib, bagimu sunnah. Jadi wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi umatnya. Apa saja itu? 1, al-witru, sholat witir. Yang mana mazhab Hanafi juga mengatakan witir wajib. Kalau kita kan sunnah kan? Iya. Hanafi mengatakan wajib. Yang tidak witir secara sengaja dosa. Makanya witir itu sangat luar biasa. Rasul itu tidak pernah sama sekali meninggalkan witir. Baik di rumah atau sedang safar. Sedang safar sholatnya jamak, qashar. Tapi witir nggak ditinggalin. Witir, apalagi an-nahru, kurban. Yang ketiga, duha, sholat duha. Itu 3 hal yang wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kalian. Nah, ini kan sudah clear nih, bahwasannya kurban itu hukumnya sunnah. Nah, tambah satu lagi nih penguat, Abu Bakar sama Umar pernah 1 tahun atau 2 tahun dengan sengaja meninggalkan kurban, padahal punya duit. Untuk apa? Ngasih tahu kepada umat Nabi bahwasanya kurban tidak wajib. Sama kayak Rasul sengaja tidak taraweh saat itu. Beda konteksnya. Karena kalau Rasulullah tidak taraweh itu takut diwajibkan oleh Allah. Bukan supaya umat tahu bahwa ini nggak wajib, enggak. Memang takut diwajibkan sama Allah. Tapi kalau Abu Bakar sama Umar meninggalkan kurban, kan nggak mungkin dapat wahyu kan? Nah, itu sudah lain kan gitu. Maka supaya apa? Supaya orang-orang tahu, oh ini nggak wajib kok. Makanya saya meninggalkan nih. Jadi kalian kalau memang ada yang mau tidak kurban, ya santai. Jangan mengejat orang yang nggak kurban sebagai orang pembuat dosa dan seterusnya. Nah sama kayak begini misalnya, seorang ustadz yang tiba-tiba habis sholat nggak ba'diyah, langsung cabut pulang. Itu kadang perlu dilakukan oleh ustadz. Kenapa? Terutama kalau semua orang sudah berpikiran kalau habis sholat wajib itu ya ba'diyah lah. Nah, maka seorang ustadz perlu mengajarkan supaya orang tahu bahwa ya nggak harus amat kok, wong sunnah kok. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak ngejudge orang yang tidak melakukan hal itu sebagai orang yang rugi atau orang yang seolah-olah dosa gitu. Kan kadang kalau terlalu terbiasa dilakukan, jadi seolah-olah itu wajib. Iya. Gitu kan? Iya. Nah ini maka Umar dan Abu Bakar secara terang-terangan meninggalkan itu bukan karena tidak mau, bukan karena benci, tapi supaya umat tahu bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Gitu. Nah itu secara hukum. Nah jadi sunnah menurut jumhur ulama, wajib menurut mazhab Hanafi. Nah, jumhur ulama sunnahnya bagi siapa? Ya pokoknya yang bisa beli kambing dan masih nyisa duit untuk cukup makan anak bininya sampai selama 4 hari. Kan tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik kan, tambah 3 hari tasyrik. Cukup makan untuk itu, maka silahkan sunnah. Artinya begini, orang punya duit 4 juta. 2,5 juta buat beli kambing, 1,5 juta untuk ngasih makan anak istrinya selama 3 hari atau seminggu ke depan. Maka dia termasuk orang yang sunnah. Meskipun duitnya atau hartanya satu-satunya cuma 4 juta doang. Itu sunnah. Itu kalau menurut jumhur ulama. Tetapi kalau menurut mazhab Hanafi, tadi kan wajib. Siapa yang wajib? Nah, itu harus jelas sekali itu. Apa saja yang wajib? Pertama, dia itu harus orang Islam, tentu. Kemudian balik, berakal. Oke. Kemudian yang ketiga, bukan musafir. Ketika dia musafir maka tidak wajib. Kemudian yang ketiga, dia mampu. Nah, kategori mampu itu berbeda dengan kategori mampu tadi jumhur ulama. Kalau jumhur ulama kan cukup bisa beli kambing,
bisa menghidupi keluarganya sampai 3-4 hari ke depan. Nah kalau mazhab Hanafi enggak. Yang dikatakan mampu adalah orang yang memiliki nisab. Nisab itu apa? Nisab itu batasan zakat. Berapa jumlahnya? 85 gram emas. Berapa juta? 80 juta. Jadi orang yang wajib, ya katakanlah 80 juta sekarang ya, orang yang baru wajib melakukan kurban adalah minimal punya duit 80 juta. Kalau punya 10 juta, maka belum wajib. Belum sampai nisab, belum kaya, belum dikatakan mampu. Tapi kalau menurut mazhab jumhur ulama, orang punya 10 juta sudah sunnah belum? Sudah sunnah. Maka 4 mazhab sepakat, orang yang cuma punya duit 10 juta belum wajib. Kan gitu ya. Orang yang di bawah itu lagi ya belum wajib lagi, tambah lagi kan gitu. Artinya yang ulama berbeda pendapat kalau orang punya tabungan di bank minimal 80 juta kok nggak kurban, itu dosa apa nggak? Menurut jumhur ulama tetap nggak dosa, menurut Hanafi dosa. Tapi kalau orang cuma punya duit 10 juta, 20 juta, dosa nggak kalau nggak kurban? Sepakat tidak dosa. Kenapa? Menurut Hanafi yang mengatakan kurban wajib juga belum mampu. Menurut jumhur ulama, ya memang mereka mengatakan sunnah. Nah itu. Jadi siapa yang wajib? Siapa yang wajib adalah yang mampu, tapi mampu ini relatif ya. Artinya kalau mazhab Hanafi mengatakan batasannya adalah nisab 80 juta rupiah gitu ya. Dan itu mampunya ya setiap tahun berkali. Tapi kalau jumhur ulama tidak mewajibkan dan juga kriteria mampunya tidak sampai seberat itu, tetapi tetap dianjurkan karena sunnah muakkadah fadilahnya banyak untuk tetap kurban tiap tahun selagi kita mampu. Meskipun sunnah hukum. Nah berarti kalau saya ustadz, berarti saya ini dong Ustadz, sesekali ninggalin kurban biar kayak Abu Bakar sama Umar. Ya nggak perlu lah. Ya kalau antum ustadz nggak apa-apa. Kalau bukan ustadz janganlah, nggak usah. Kalau bisa tiap tahun aja. Nggak ada contoh-contohnya tuh. Lah iya, nggak perlu kan. Nah itu hukum daripada berkurban, itu kurang lebih seperti itu. Satu pertanyaan penuh jawaban. Ya semoga nggak kebanyakan ya, tapi semoga bisa dipahami. Maksudnya ya penting juga sih buat kita. Supaya giroh kita baik lagi di hari raya, jadi nggak cuma hari raya Idul Fitri aja, tapi Idul Adha juga. Ya. Dan pertanyaan berikutnya ini hampir sama dari mention juga Ustadz tadi di jawaban-jawabannya. Hikmah yang dapat sih kalau kita nggak mencukur rambut sama motong kuku. Oh ya, ya tadi kan ada perintah. Salah satu kesunahan kita kalau kita mau ini pertama hukum dulu deh. Ulama juga beda pendapat nih tentang orang yang mau kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu boleh nggak memotong kuku di tanggal 1-nya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu boleh potong kuku, potong rambut dan seterusnya nggak? Kalau menurut mazhab Syafi'i atau jumhur ulama, 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i sama Maliki itu boleh. Tapi memang sunnahnya untuk tidak dipotong. Kenapa? Karena ada sebuah perintah. Sebuah perintah, idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum ayyudhahi fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an. Barang siapa yang masuk bulan Dzulhijjah dan mau berkurban, maka jangan ambil rambutnya. Rambut itu mana aja ya? Seluruh rambut itu. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang panjang, yang pendek, yang lurus, yang keriting, yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Pokoknya semua rambut itu jangan dipotong. Kemudian kuku juga jangan dipotong. Ya. Menurut mazhab Hanafi, jumhur ulama sunnah, tapi menurut mazhab Hambali hukumnya wajib. Artinya kalau memang antum mau kurban nggak boleh. Sekarang Hambali ya yang wajib. Yang mengatakan wajib. Gitu. Hanafi. Hanafi yang ya tadi Hanafi sekarang Hambali mengatakan wajib. Jadi itu pertama dulu ya. Nah, kenapa kita disuruh untuk tidak mencukur itu semuanya? Supaya kita dibebaskan dari api neraka dengan kondisi komplit. Sehingga semakin banyak yang dibebaskan. Rambut kita yang masih nempel ketika tanggal 10 itu ikut terbebas. Kalau dia sudah terpotong kan jadi nggak ikut. Iya. Kalau kuku sudah terpotong kan jadi nggak ikut yang kuku yang terpotong itu. Kita masih ada nyangkut di neraka kan. Lah ya walaupun nggak ngaruh juga sih gitu ya. Secara ini ya sudah toh terpisah dengan kita, tetapi menunjukkan betapa semangatnya kita untuk mencari ampunan dari Allah. Supaya semua yang ada di tubuh kita ini ikut menjadi saksi bahwa saya dulu udah diampuni loh. Nah, gitu kurang lebih. Menjadi saksi di hadapan Allah supaya kita ini nanti orang ini sudah berkorban demi ketaatan kepada Allah, menyembelih hewannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka saya menjadi saksi kurang lebih bahwa orang ini nanti dibebaskan dari api neraka. Nah, itu semangat itu yang dicari gitu. Tapi boleh kalau dipotong? Ya boleh-boleh aja sih. Ya, tetapi bagaimana sebaiknya tidak dipotong karena hikmah. Insyaallah. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz nih.
boleh nggak sih kita berkorban untuk orang yang udah meninggal? Berkorban untuk orang yang meninggal. Begini, berkorban untuk orang yang meninggal, kita perlu tahu bahwasanya kurban itu sebuah ibadah. Sebuah ibadah, maka ada pelakunya. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, harus niat bahwa saya nyembelih hewan ini untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena nyembelih itu banyak. Kita nyembelih untuk kita makan, kita nyembelih untuk dibikin bakso. Dia pedagang bakso nyembelih sapi buat apa? Buat ini. Bismillah bismillah juga kan, Allahu Akbar juga gitu. Tetapi beda. Jadi beda niatan menyembelih, maka beda hasil daripada sembelihan. Karena yang hewan yang kita sembelih, meskipun di Dzul Hijjah juga di bulan di tanggal 10 kita nyembelih kambing, buat apa? Buat dagang sate. Berarti kan bukan buat kurban. Iya. Maka daging yang tidak kita niatkan, hewan yang tidak kita niatkan untuk kurban, boleh kita jual. Sedangkan hewan yang kita niatkan untuk kurban nggak boleh kita jual. Beda niat, beda konsekuensi dagingnya itu. Hukumnya lain kan? Oke. Nah itu. Maka yang namanya ibadah itu butuh pelaku. Butuh pelaku supaya bisa niat. Orang yang sudah meninggal tidak bisa niat. Kalau niat serem kan? Nah, iya, makanya kan sudah tidak bisa kita konfirmasi kan dia niat apa enggak. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak bisa mengorbankan orang yang sudah meninggal. Jadi kurban siapa yang kurban? Almarhum fulan, tidak bisa. Kenapa? Lah dia nggak niat. Lah terus bagaimana? Ya sudah, kita kurban atas nama kita tapi pahalanya kita kirimkan ke beliau. Ah gitu caranya. Jadi yang kurban tetap pelakunya kita, yang niat kita, yang nggak potong rambut kita, yang dan seterusnya yang melakukan ritual-ritualnya kita, tetapi ibadahnya atau pahalanya kita niatkan, hadiahkan kepada beliau. Itu jika almarhum tidak memberikan wasiat. Kecuali begini, di Syawal dia masih sehat, Dzulqa'dah dia mulai sakit, terus dia bilang ini, nanti kalau punya nggak nyampe bulan Dzul Hijjah, saya pengen kurban, tolong kurbanin ya. Kalaupun saya meninggal, tolong saya kurbanin. Berarti udah ada niat belum? Udah dari dari sang camat calon mati. dari almarhum kan udah ada niat. Maka pelakunya ya dia berarti. Meskipun yang eksekusi orang lain, tetapi sang subjek daripada sebuah peribadahan adalah dia. Karena dia udah niat. Meskipun yang eksekusi orang lain ya jangankan yang udah meninggal, kita yang masih hidup aja orang lainnya nyembelih kan gitu ya. Takut tambah darah kan gitu. Artinya gitu. Jadi kalau almarhum kok berwasiat, maka semua ulama sepakat bisa. Tetapi almarhum tidak berwasiat, maka jumhur ulama mengatakan bisa, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak bisa jika atas namanya dia. Tetapi bukan berarti nggak bisa ngirim pahala. Kita kurban atas nama kita, pahalanya kita kasih ke dia. Nah, itu caranya seperti itu. Clear ya, insya Allah ya. Niat dan doa berarti Ustaz. Ya. Oke, bismillah untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Hukumnya orang yang belum akikah tapi udah berkurban dia. Mungkin lupa sebelumnya, belum akikah nih saya. Ya, kan gitu ya, akikah. Tapi perlu diketahui, pertama akikah hukumnya sunnah, kurban hukumnya apa tadi? Hanafi doang ya wajib. Antara sunnah sama wajib. Tapi kalau akikah semua ulama sepakat sunnah. Dan kesunahan akikah itu bukan buat dirinya, tapi beban kesunahan itu kepada bapaknya. Harusnya. Jadi dan akikah itu terbatas sebenarnya 7 hari atau 14 hari. Jumhur ulama mengatakan kalau sudah balik, sudah lebih dari itu sudah nggak ada kesunahan lagi, sudah hilang. Jadi kalau udah lewat, udah jenggotan, kok belum diakikahin sama bapaknya, ya udah nggak ada lagi kesunahan akikah itu. Artinya, pertama, dua ibadah sama-sama sunnah, maka jangan ditabrakkan. Ya, jangan ditabrakkan dengan cara apa? Ya udah kalau memang belum akikah, harusnya kemarin-kemarin mikirnya. Kenapa baru mikir akikah ketika pas kurban? Nah, kan gitu. Jadi kurban. Kenapa inget akikah pas kurban? Itu yang pertama ya. Jadi kayak ibaratnya saya mau sholat duha atau baca Quran ya terserah. Sama-sama sunnah kan gitu. Sama-sama baik kan gitu. Wong sambil baca Quran sambil Al-Quran sambil sholat juga bisa kan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jangan ditabrakkan dulu. Yang kedua, kesunahan akikah itu lebih rendah, apalagi kalau sudah lewat. Karena jumhur ulama sudah tidak mengatakan itu sunnah lagi. Hanya Syafi'i. Yang ketiga, kalau suatu ibadah kok sudah lewat, maka ya udah bablas. Jadi tidak terikat oleh waktu lagi. Sedangkan kurban ini terikat sama waktu. Waktunya terbatas. Hanya di bulan tanggal 10, 11, 12, 13. Ada yang mengatakan sampai 14. Ya tapi 4 hari inilah katakanlah kita bisa menyembelih kurban. Tanggal 9 kita nyembelih nggak sah, tanggal 15 kita nyembelih juga nggak sah. Ini udah terbatas ini. Udah lewat batas waktunya kan. Maka ya lebih baik kurban
dulu. Tapi lebih baik lagi jangan kebiasaan, jangan tuman pas mau kurban baru ingat akikah. Jadi kalau mau akikah sebelumnya lah. Jadi pas kurban itu baru kurban. Semacam ini, puasa Syawal sama puasa qadha. Mana dulu? Nah, secara sebaiknya sih memang qadha dulu. Tetapi kalau memang dirasa berat dan seterusnya, kita prioritas secara waktu. Ibadah puasa Syawal terbatas sampai bulan Syawal. Ibadah mengqadha puasa itu terbentang sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Maka ya udah kita dahulukan yang sempit ini, baru lakukan yang longgar, kan gitu. Nah gitu kurang lebih. Boleh atau tidak? Boleh. Saya tegaskan lagi, boleh, dan jangan tabrak-tabrakan itu. Itu pertanyaan dari orang yang kenapa selalu mikirnya akikah itu pas mau kurban gitu loh. Itu Allahu a'lam bishawab. Oke. Mungkin segi pertanyaan pamungkas sekarang. Kan kita ada beberapa tanya-tanya sebelumnya untuk kita yang berkurban, tapi kita percayakan ke organisasi atau lembaga atau bahkan di kampung halaman kita sendiri, kurban di sana deh, nanti mungkin kirim hasil fotonya, apa ada bukti dan sebagainya. Nanti hasilnya akan dikasih ke masyarakat di sana. Mungkin apa sih keutamaannya dan siapa aja yang berhak menerima, bukan berhak sih kan tadi hukumnya itu ya, tapi yang pantas lah menerima daging kurban itu siapa aja. Ya, jadi begini, hewan kurban itu sunnahnya dibagi 3. Pertama, kata Rasulullah, untuk makan dirinya dan ahli keluarganya, orang-orang rumahnya. Kemudian yang kedua, diberikan hadiah kepada orang-orang yang ia sukai, ya tetangga, ya saudara, ya saudara agak jauh gitu maksudnya ya. Saudara, ya orang-orang yang sebenarnya secara finansial nggak butuh. Dihadiahkan, bahasanya dihadiahkan. Yang ketiga adalah disedekahkan kepada fakir miskin. Disedekahkan kepada fakir miskin. Nah itu. Nah ini maka nanti hukumnya pun berbeda-beda. Hewan kurban nggak boleh dijual. Oke. Siapa yang nggak boleh ngejual? Yang kurban, yang diberikan daging atas nama hadiah. Artinya orang-orang kaya dapat kurban, nggak apa-apa. Kita kurban kambing, ya. Di depan kita rumah orang kaya, kita bawa aja 1 kresek 1 kilo daging kambing ke dia. Oh apa ini daging kambing? Kok ngasihnya ke orang kaya? Nggak apa-apa, hadiah. Supaya kita ada ikatan, ibaratnya itu menunjukkan bahwa dia juga orang yang spesial di hati kita. Nah, bahwasanya abis kita bawa 1 kresek 1 kilo dari orang kaya itu kok kita bawa 1 paha sapi, alhamdulillah kan gitu ya. Ternyata dia sedekahnya lebih gede, ya udah kita terima gitu. Tetapi itu hadiah. Nah, orang yang mendapatkan atas nama hadiah nggak boleh ngejual juga. Dia cuman berhak untuk makan. Ibaratnya dia menerima atas nama boleh memanfaatkan tetapi tidak boleh menjualnya. Tidak diberi tetapi silahkan konsumsi gitu. Ya, sedangkan untuk sedekah kepada fakir miskin itu diserah terimakan, ini daging milik kamu. Maka mau diapain terserah, dijual boleh, dimakan sendiri boleh, kasih orang lain lagi boleh dan seterusnya. Maka hewan daging kurban itu tidak boleh dijual oleh siapa? Oleh pekurban, oleh orang yang diberikan atas nama hadiah, tetapi boleh dijual oleh orang miskin yang menerimanya atas nama sedekah. Sering tuh dapat kulit nih, oh jadi buat beduk lah kayak gitu. Itu boleh. Boleh, nggak masalah, asalkan jangan dijual, kan gitu ya. Makanya masjid-masjid itu kalau mau menerima hewan kurban, gini, oke 1 kambing harganya 125.000 misalnya. Loh, kok bayar? Kan saya udah ngasih kambing kurbannya ibu. Kalau nggak taruh di sini juga nggak apa-apa. Gitu kan ya. Nah, 125-nya untuk kepengurusan, untuk beli plastik, untuk bayar jagal dan seterusnya dan seterusnya. Itu untuk kepengurusan. Makanya nggak boleh dijual hatta untuk ngasih umbalan buat para penjaga. Maka nggak boleh dijual, kecuali kok beduk apa namanya, kulit itu, kepala itu kasih ke fakir miskin, mereka yang jual. Nah itu, tapi haknya hak mereka. Karena mereka menerimanya secara sedekah, menerimanya secara perpindahan kepemilikan. Itu ya, jadi sebaiknya dibagi 3 kepada makan kita sendiri, sunnahnya kita makan ya. Jadi kalau ditaruh keluar di tempat jauh gitu ya, ada beberapa sunnah yang kita tinggalkan. Pertama, kita nggak bisa nyembelih sendiri. Kalaupun nggak bisa nyembelih, nggak bisa menghadiri juga ya paling dapat videonya kan, video call begitu. Kemudian yang berikutnya, kita juga nggak bisa makan dari daging hewan kurban kita. Itu kesunahan yang kita tinggalkan, padahal itu kesunahan. Tetapi kesunahan fadilah yang didapatkan, kita bisa bersedekah kepada orang yang mungkin lebih tepat.
Nah, jadi lebih afdol mana? Ya tergantung siapa kita, tinggal di mana, kemudian dipindahkan kemana. Ya kan kalau di Jakarta pindah ke kampung mungkin agak tepat. Tapi kalau dari kampung pindah ke Jakarta ya nggak tepat lah, kan gitu. Jadi afdol mana? Itu tergantung gitu. Kalau afdol mana itu tergantung, dan dua-duanya silahkan boleh-boleh saja. Nggak perlu ribut. Saya mau di rumah aja biar bisa nyembelih sendiri misalnya. Karena saya pengen dapat kesunahan itu, ya monggo. Oh enggak oke sih saya kehilangan sunnah-sunnah sih, tetapi saya bisa bersedekah kepada orang yang lebih tepat. Ya monggo, silahkan juga. Gitu. Nah itu untuk bagaimana kita membagikannya, boleh kepada siapapun, boleh secara online dan seterusnya. Boleh nggak kepada non-muslim, bahkan boleh kepada non-muslim selama kurbannya bukan kurban wajib. Lah emang ada kurban wajib? Ada, kalau kita nadar. Saya nadar bulan depan atau tahun depan saya akan kurban, berarti jadi wajib bagi dia. Karena kurbannya wajib, konsekuensinya kita nggak boleh makan. Kita sendiri nggak boleh makan nih, dan keluarga kita. Kenapa? Karena itu berarti sudah bukan milik kita. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Kenapa? Karena kayak zakat nggak boleh kepada non-muslim. Sesuatu yang wajib tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim. Harus diberikan kepada fakir miskin dan juga yang muslim. Nah, jadi bedanya kurban nadar sama kurban sunnah. Pertama, kurban nadar nggak boleh kita makan, sunnah boleh. Yang kedua, korban nadar nggak boleh dikasih kepada orang non-muslim, sedangkan korban sunnah boleh atas nama ngasih, atas nama hadiah, sehingga dia boleh makan, ikut makan. Asalkan dhimmi ya, dhimmi itu maksudnya orang yang ya di Indonesia itu dhimmi. Kalau dia ngajak perang sama kita, negara mana gitu, kafir ngajak perang sama kita, berarti dia harbi, nggak boleh ngasih ke mereka. Yang ngapain kan, ngasih musuh kan gitu kan. Ya gitu kurang lebih. Juga, Masya Allah. Nah itu terkait dengan siapa saja yang berhak menerima. Tapi karena keterbatasan waktu ini masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati netizen. Kita mohon maaf untuk teman-teman, mungkin cukup 6 pertanyaan dulu. Mungkin teman-teman boleh nanti kan bisa di-share, boleh komen nih di tempat share-nya di YouTube-nya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa segala macam, cuma komen yang positif ya, jangan yang negatif ya. Gitu. Oke, silahkan komen, nanti mungkin bisa dilaporkan ke saya kasih jawaban, kemudian direspon, insya Allah. Insya Allah. Dan stay tune di IG kita @rizkamenteng dan YouTube juga @rizkamenteng. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Insya Allah nanti kembali lagi untuk pengajian akhir Kak Rizka. Oke, siap. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Nggak bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.